Ya kembali di program obrolan dan kali ini agak beda dengan tadi ya. Sekali ini obrolan UMKM yang Cak Biaso jam 11 ini yang pastinya ya jamnya makan siang ya. Obrolan UMKM kita bersama Siko pelaku bisnis usaha kuliner ya. Beliau ini kawan kita lama ya. Dulu galak nongkrong-nongkrong di mall, saya sebut ke mall ada enggak pernah balik kadang ya. Ternyata main lagi jualan nasi, tapi nasinya nasi yang ya menggugah selera lah, yang lemak lah gitu. Kata dia ya, kita belum nyoba. Ada siapa nih namanya? Kita boleh kenalan dulu. Aku kenalnya Ayib sebenarnya. Namanya Ayib asli kenalnya. Mana tadi? Ini. Namanya Ayib. Oh, nama aslinya Farid Barakbah. Wah, jadi nama bisnisnya nih Dapur Berkah Habib Nasi Biryani dan lauk pauknya lah pastinya. Dan langsung baik kita berkenalan dengan Farid Barakbah ya di kesempatan siang hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Yip? Baik, sehat. Masih nak manggil Ayib pula, pagit. Ya, Tapi emang di rumah panggil Ayib juga? Panggil kalau di rumah Habib sekarang. Oh Habib sekarang. Beda lagi lah. Alhamdulillah lah balik ke jalan benar kan? Sejak kapan Farid ini buka usaha nih? Kalau anak nih kalau jual online nih sudah hampir nak 3 tahun, nak masuk 4 tahunan lah. 3 tahun, 4 tahun. Iya masuk sudah. Online. Oh, tapi namanya sama. Kalau dulu tuh awal-awalnya tuh jual kayak nasi minyak dulu. Semenjak sekitar 3 tahunan inilah berubah. Semenjak ada masuk-masukan yang lain. Nasi minyak. Coba ya nasi minyak ini kan nasi tapi nasi minyak lah banyak sekarang kan. Banyak. Ya, jadi berubah karena penjualan lah banyak orang jual. Iya, nasi kita lihat di kota-kota lain kan kayak di Jakarta, di Condet kan maki beras panjang tuh. Nasi biryani namanya tuh. Beras. Apa beda dengan nasi kuning? Nasi kuning beda dia, kalau nasi kuning tuh nasi lokal. Oh, namanya lokal. Ya, nama lokal. Tapi bentuknya sama, tapi cuman berasnya beda. Berasnya lain. Kalau ini maki beras basmati beras itu dari India. Oh, banyak. Okay. India, Pakistan ya. Impor kan ya? Impor. Tapi sini ada tempat jualnya? Ada jual. Oh, ada jauh-jauh nak ke India ya. Kalau namanya India atau Timur Tengah pasti kan beda dengan lidah kita ya. Nah, ini kan apa yang membedakannya ya? Kalau di luar tuh kan kebanyakan maki rempah-rempah tuh. Kalau kita nih sesuai ke daerah kita nih. Kalau misalnya kita banyak rempah mungkin ada yang galak, ada yang tidak galak. Oh, jadi dikurangi. Tapi soal rasanya ada yang makannya apa yang beda. Jadi ada ciri khas rempah dewek gitu punya, yang punya Indonesia. Iya. Terus isiannya kalau anak nih jualnya model-model kayak Palembang tuh. Jadi Arab Palembang kayak. Iya, diangkat sih kok ya. Nah, tangkat. Nah, saking enggak tangkat ini kuat banyaknya. Ada usah tunjuk be, Cek. Coba. Nah, dibuka juga boleh. Cek. Buka, be. Jadi dulu yang pengen nengok cara visualnya ini ada di YouTube yang P4. Beliau bawa baki isinya, contoh. Isinya nih ini nasi. Tapi kan tidak menjual yang ukuran kecil ya. Ini biasa ukuran besar kayak ini. Double dari ini. Iya, 2 kali itu ya. Terus isinya? Ini isinya ini kan nasi biryani ini khusus. Nasi kaminian, warnanya tuh beda. Iya. Ini sambal. Sambal khas ini. Ini acar. Ini ini tambahan. Apa tuh? Tambahan ini kan Palembang. Punya Palembang, pentul. Nah, pentul. Pentul dari tapi ikan. ayam. Oh, ayam. Oke. Ini Malbi ini pakai ayam juga? Iya, ayam ini. Nah, biasanya kalau pesanan rumah apa selain ayam? Pesan daging sapi. Kalau kambing dia pakai lain, yang bumbu lain. Oke. Ya. Tapi nyiap kepala kambing juga ya? Kepala kambing ada. Sesuai dengan permintaan? Ada. Tengah-tengah. Ya lah, terus gigi nyampak. Nah, itu ada daun-daun, ada seperti biasa lah, salad ya. Nah, ini mengolah ini berapa jam biasanya? Kalau nasi ini sekitar 2 jam lebih lah. 2 jam lebih. Iya.
Nak dikelola dulu nasi itu supaya Lamo lainnya apa ribet lainnya apa dengan nasi minyak? kalau nasi minyak dia langsung. Kan lama juga. Tapi proses masaknya lama. Iya. Iya, kalau kita masak cepat-cepat kan takutnya Iya. ketas, bahasa Palembang Benar, ketas, keras. mentah. Heeh. Kalau sudah kan utama kan sebelum masuk bumbu itu kan nak proses ke dulu. Prosesnya sudah masak tuh. Ya, biasanya didiam ke dulu. Ya didiam ke ada prosesnya. Dikukus dulu. 3 kali tahapan ya. Ya 3 kali tahap. Benar. Pertama tadi diinjak bumbu dulu. Belum terakhir itu. Nasinya dulu. Yang kedua bumbu tuh yang kedua, yang tiga yang ngukus terakhir. Kukus tuh cuman sekedar nganget, sudah masak posisinya. Oh, pakai kukus ya. Bukan pakai olahan cak yang centong nasi minyak itu bukan. Bukan, iya yang itu nomor 2 yang nomor pakai minyak. Jadi satu dikukus. Yang kuning ini apa bahannya? Itu Kunyit. bumbunya, bumbu. Oh, bukan kunyit bukan. Bukan, kunyit tak masuk. Oke. Ya. Jadi boleh lah ya karena pengen jual nasi biryani atau juga pengen belajar langsung baik ke dapur apa tadi? Habib. Berkah Habib ya. Sehinggonya pacak nanya-nanya apa baik jadi bumbunya. Apa baik gonyo. Tapi pernah dia cak reseller betul ya. Reseller itu jual memang lagi. kan kalau buat ini kan kalau orang mau jual lagi tuh bisa ngomong, "Beb, ana mau jual lagi, Beb. Harga Beb potong." Gampang sama harga. Yang penting kita sama-sama berkah. Nah, ini kita kan boleh duit. Ana boleh duit, ente boleh duit, ana boleh dikit, ente boleh nak besar secara antum nak jual. Iya. Ana kasih misalnya harga yang ini misalnya tidak boleh banding misalkan harga luar sekian, harga dari ana sekian, ente bisa jual harga gua. Ente ngambil faedahnya lagi kalau ente nak nganter langsung, ente boleh gojeknya. benar. Jadi double boleh. Tapi Kak pernah ada permintaan untuk sosial lah hitungannya. Tapi kan ada harga lain ya kalau misalnya nak ngajak makan bareng gitu. Karena kami misalnya anak yatim itu bagaimana? Ana pernah ada kawan-kawan nih misalnya kan, "Beb, ana sekian, Beb. Kirim ke sini." Ya sudah, ana bantu pernah kayak itu. Bantu ongkos Beb, ongkir. Ya, misalnya ana boleh faedah dikit misalnya kan. Oh iya. Ya pokoknya ente untuk ini, Beb, ana untuk sosial. Sudah yang penting bismillah. Pak Eda itu untung kalau begitu. Untung. Pokoknya Oke, yang penting jalan terus. Di bawah standar kalau untuk yang usus. penting modal pacak puter. Nah. Nah, kalau nasi biasa seminggu berapa kilo yang bisa diproduksi sekarang ini paling banyak? Paling banyak kalau hari-hari biasa. Kalau anak hitung-hitung sebulan aja ya, sebulan ya. Ya. Sebulan bisa masuk 50 kilo lebih 100 kiloan lah pajak. 50 100 kilo. 100 kilo bisa. Itu kalau tergantung kalau lagi banyak-banyak order lebih bisa. Seminggu, bukan sebulan. Itu sebulan dah. Sebulan 50 100 kilo. Dan itu pernah kejadian. Yang 100 kilo. Kalau bulan puasa itu lebih lagi itu. Sering. Double. Pas puasa. Katanya pas Maulid kan. Nah, bulan Maulid ini sudah ada permintaan nih, tanggal 29 ini sudah ada permintaan Mas Kareben. Oh, itu yang Palembang. Iya, di Palembang. Sekarang kan biasa kan kalau di Kalimantan. Ya. Kita jelaskan ini kan hubungan dengan juga dengan keragaman budaya ya. Di Kalimantan mana? Kalau di Kalimantan sana banyak anak paling tidak boleh tempat tuh biasa kalau anak berangkat nih boleh tempat acara minimal 15 tempat acara lah. Tempat acara 15. Iya. Kak, itu bisa 15. berapa minggu tuh? Itu anak biasa 2 bulan anak berangkat. Badu sana. Iya. Oh, majelis tuh. Iya, majelis kayak maulid keliling-keliling. Iya. Kan 15 tempat minimalan dapatnya. Satu tempat tuh bisa makan nasinya 20 kiloan bisa, lebih bisa. Iya. Banyak itu. Dan itu Umatnya sana banyak 500 iya, kadang. tapi bukan kongsi ya, bukan kongsi yang berbagi hasil. Tidak, pas sana misalnya sama teman kan, kawan ini bagi hasil misalnya tidak kalah nih rezeki inti Beb. Oh, memang dia minta itu yang Pokok kawan dekatnya sudah. Tapi ini akan dibuka untuk di Palembang, jadi dicoba untuk maulidan sini kok, tidak ke Kalimantan tahun ini. Iya. Tahun ini di Maulid Palembang kayaknya, pengen coba. Tapi sudah tahu lah ya banyak. Masalahnya kan tahun kemarin tuh ada beberapa tempat, ini yang oncak-oncak nih. Iya. Lah pasti lah ya. Ini oncak paling besar yang andalan anak di Bukit lepas. Di Bukit ini kan kalau dia ngadakan acara tuh paling tidak 1.000 wong. Itu berapa kilo sih? Yang ada itu banyak, itu berapa bos anak buat. Anak main bosan kalau bosnya yang ada nasi. Bos nasi itu kan. Jadi bos sama lauk sama acar sambal.
Beda ke? Beda, tidak kotaknya apa Tapi dia, tidak mamanya apa namanya? Nampannya. nampan kosong, Makan- nampan kosong kita Oh. wadai langsung ada di sana kan. Tapi tetap makan bersama Makan sama. Habis makan bersama. Habis itu. Dan ketik bersiso. Sisa. Serius? Iya, lapar dulu ya. Iyalah habis majelis jadi itu tadi yang menjadi ciri khas selain tadi itulah ada bentuknya pentol, ada malbi. Uji yang pernah makan, apa dia kasih? Yang andalan nih Ah, lauk malbinya, itu malbi ada malbi. Malbi sama ayam kecap andalan itu dulu. Oh, ada. Ada. Permintaan deh. Itu permintaan itu kalau sudah itu, Bib, ayam kecap memang khasnya, khasnya. Pentol ini yang andalan. Misalnya misalnya tidak dapat nasi, biasa kan ada acara yang tino-tino. Ya. Ibu nih kalau muat pentol nih kadang 500, 800 pentol mesen. Kalau acara pengantin nih, acara pengantin nih. Ya. Memang khasnya, memang pentolnya nih khas pasti. Tidak cepat basi. Iya. Maksudnya tapi yang ada rasa biasa yang makan pentol ada rasa ini agak beda kan. Iya, kita ini masaknya kemarin pagi ini masih lah ya, Masih lemak ya. Ada itu masak kemarin agak ada lemak aslinya itu kan. Iyalah. Dan ini kan bakal dijual untuk dibuat ke warung depan rumah ya. Depan rumah gitu. Warung duduk nian ya. Iya. Kalau sekarang ini pakai online. Itu kapan mulai itu lah? Rencananya sih awal-awal bulan September ini. Mulai awal ini. September ini ya. sudah di setting tempatnya. Setting. Di mana rencananya? Rencana depan rumah untuk halaman itu besar juga. Di Kuto. Iya. Oh. Di situ kan banyak yang jual online yang lagi di Kuto ya? Iya, kue-kue banyak makan nih. Iya. Tapi kalau yang biryani banyak juga sana. Kalau nasi biryani banyak di Kuto. Tapi harus ada ciri khas tuh. Iya. Peng. Jadi yang menjadi ciri khasnya mungkin apa bentuknya atau rasa tadi? Iya, yang utama sih pasti kualitas. Ya. Rasa. Ya. Kalau jadi kemasan ini bagus ini jadinya. Tapi enggak tahu kita belum nyoba kan. Iya. Tapi kalau semuanya rego tadi bersaing lah ya. Kalau regonya insya Allah standar, di bawah standar. Iya. Jadi memang di 4 tahun 5 tahun ini memang bisnis kuliner. Iya, kuliner sih. Dulu tuh sih awalnya tuh kan sama ini kan ibu ini jual-jual masak khas Palembang kayak itu malbi. Di sini? Iya, di Palembang. Baru pikir itu pas acara mulut nih. Ada yang ngomong, misalnya Pak, ada bisa nggak buat nasi minyak, nasi ini nih, kan dulu kan belum ada nasi ini, nasi minyak itu sis sudah bisa pas ini nih dia sedap. Nah pikir coba jual nasi ini. Tapi waktu main ke Jakarta itu di Palembang. Tidak, waktu mulai biryani nyingok di mana? Yang di biryani ini pasanan kan biasa lah model jalan biarpun sudah ada rumah masih kaki ini gatal masih bukan mel majelis bukan ya berjalan jalan gitu. Terus sudah pas itu pikir ada kawan-kawan pondok kan anak dulu pernah pondok pesantren kawan pondok pesantren ini ngomong, Bib coba inti buka nasi ini, inti ke jalan ke Condet itu memang asal kampung Arab memang jual nasi itu. Anak pikir nasi ini mahal, kalau jualnya standar Palembang ini mahal. Inti ambil bumbunya, inti selagi inti dapat faedah inti jual. Nah, jangan kalau daerah kota-kota lain dia tergantung kayak anak di Kalimantan jual 2 kali lipat dari sini harganya, tergantung dari ekonomi yang kan dapat. Iya, karena di sana jual mungkin karena banyak bahannya lebih mahal. Pencarian bahan ya. Oke, di sini mungkin memudahkan dekat-dekat Jawa kan. Nah, kalau yang paling susah di mana bahannya? Ambek ya? Kalau ambek bahannya? Iya. Bahannya sekarang tidak sayur lagi, sudah ada. Nasi ada jualnya? Ada kalau. Oh, itu yang membuat murah tadi ya. Aku pikir nak ke Jawa. Malah di Jawa ini berasnya lebih murah. Iya. Cuman transportnya. Iya, transportnya. Oke. Jadi nama nasinya apa kalau di toko? Kalau anak berasnya apa? Kalau anak ini kan kalau nama berasnya itu kalau orang jual nasi. Tapi lu usah ngomong merek, nama jenisnya. Beras panjangnya, basmati namanya tuh. Basmati. Iya. Sekilo berapa sama beda berasnya? Mahal sekilonya. Iya. Serius? Pasca 20-an? Lebih. Makanya agak mahal. Iya. Beras tuh kalau orang ini kan ada yang jual-jual langsung sama bumbu kan.
Bumbu itu ada yang jual 70 itu sekilo sama bumbu kan bumbu. Tapi kita lepas ke itu, Bu? Anak ini pernah orang beb, ini anak kasih ke bumbu sama ini. Masa tesnya sama. Tapi repot ya ujung-ujung beli juga masih. Oke. Ya kalau seumpamanya nih kan ini ada pengembangan ya jualan kan ini kan masih online ya. Apa rencana nak dimasak lagi, nak dibuat lagi selain nasi ini? Anak ini kan rencana kan macam-macam. Lauk sekarang ini kan anak ini banyak lauk macam-macam. Ada yang nasi malbi, Ya. ada yang kapsa, ayam goreng, ayam bakar itu kan banyakan kalau yang jual-jual yang di tempat lain kan. Ya. Ini yang goreng, yang bakar kayak itu. Jadi macam-macam ya. Macam-macam. Oke. Untuk yang masaknya berdua weh. Ana sama ibu Ana. Kalau kami permintaan. Pas kami mintaan uang rumah langsung tundangan. Oh, bukan mengandal ke orang sekitar. Iya, kalau misalnya Ana kita mintaan sehari sama ibu Ana cukup. Cukup yang ya. Jadi kalau bulan puasa Nah, itu. kalau bulan Maulid Ana ngajak uang. Uang kampung siap kalau ini. Iya ya. Bagian lagi ini inti buat acar. Iya. Sudah. Bagian sambal. Itu tadi memberdaya ke masyarakat sekitar. Jadi cepat kalau anak sudah ada cara cepat. Ada duluan nih kayaknya. Duluan. Aku duluan Jadi sudah buka peluang usaha juga ya. Nah, kalau di Ramadan lebih meledak itu. Kan anak kalau Ramadan itu main ampanan. Anak terakhir boleh dapat yang terakhir ini yang pertama kali meledak boleh sekitar 36 pan. Yang banyak pesan sehari itu. Itu pas hari puasa kedua salah. 26 pan puasa kedua. Yang dekat-dekat lebaran ini kan lagi ada. Itu banyak masjid ini. Itu ada yang masjid. Misalnya itu langsung dari rumah jadi tuh repot hamba kalau itu yang dekat rumah ya. Kejar-kejar. Tapi kalau sekarang ini aman belum puasa. Kalau dulu waktu nih lah. Tidak boleh buka lapak. Apa namanya di meja? Tidak. Anak di rumah Kakang online anak kan sekarang sudah standby, barang tuh standby. Agak kan dibuka dari semalam sebelum itu kan. Beb, anak 2 beb, anak 3 beb kumpul kayak itu. Oh iya. Tapi ya tadi alhamdulillah bulan puasa ini yang anak selamat. Oh. Kalau tahun kemarin tuh gelabakan anak. Karena saking banyak. Gelabakan istilahnya. Belum nak mesen Gojek, mesen ini. Nah, tahun ini anak sudah lepas. Beb, Gojek bentar lagi datang. Pesan online ya. Pokoknya anak sudah jam sekarang kan gara-gara kalau Palembang kan macet terus. Ya. Nah, jadi setiap jam 3 tuh anak sudah siap. Tidak jam 4 buka. Ini balik ke namanya ke pelayanan. Ya. Tadi kan sudah raso deh. Nah, pelayanan. Jadi banyak yang tidak komplain ya. Tidak. Pernah kejadian komplain di Sikot? Komplain cuman soal ini pengantaran waktu tuh lah. Nah. Itu kejadian tahun kemarin tuh. Jadi pelajaran. Di pengantaran waktu itu yang nganternya salah. Tidak, misalnya kan kita jangan sebut ke merek pengantaran bukan, ya. Kita mengantar ini kan posisinya macet. Nah, jadi barang ini lambat sampai kayak itu. Uangnya yang salah tuh. Iya. Sampai kayak itu. Jadi bukan gara-gara salah koordinasi ya. Koordinasi. Misal beb anak jam 4 beb. Minta antar jam 4-nya kan. Ya sebelum buka lah katanya. Iya, sebelum buka. Kan posisinya kan terus kadang macet-macet ini. Tidak tahu dia pengen cepat. Kayak itu. Tapi sekarang ini alhamdulillah puasa nih. Iya. Selesai. Pokoknya anak itu jam 3:30 tuh habis asar itu sudah kirim jalan. Inti sini. Iya. Udah. Pokoknya barang tuh masih sejam tuh masih hangat. Itulah minta pelayan tadi ya biar cepat. Ya itulah yang resikonya situlah memang. Iya, karena kembali lagi tadi ya, walaupun lemah apapun kalau pelayanan kurang kalau susah. Kalau pelayanan kurang itu susah. Iyalah. Nah, ini kan kalau nasi ini kan aku belum nyoba nih nasi ini. Keras lembut. Nasi lembut. Ini pernah ada kawan ini kan anak-anaknya tuh setahun lebih lah. Biasa makan bobo. Dia makan nasinya. Sampai rumah, beb, ada lah beb nasi beb untuk alat anak beb, alat anak kan. Ada embek di rumah tuh nasi di rumah. Untuk bayi lagi makan. Iya. Karena bumbunya tidak terlalu kayak rempah-rempah kan biasanya kan andalan kalau nasi biryani ini andalannya nih rempah. Iya, tapi tidak pedas nasinya. Iya, nasinya tidak. Ini cuman rempah, bau rempah ini kan biasa kan. Itu. Kalau yang tidak hobi rempah tidak termakan ini. Iya. Jadi tapi kalau ini netral ini.
Karena Insya Allah gempanya netral. dikurangi dengan Ya, ciri khas di- Indonesia. Iya, kalau di Arab sana biasa, kalau di Oh iya, Mekah dimakan itu keras rempahnya. rempah. Lebih identik rempah. Iya. Oke. Nah, ya memang sana kan suasana untuk menghangatkan badan. Iya. Ya. Dan kalau yang kotaan juga terima Kotak di mana? Kotaan itu mana Kotak ana itu maki posisi kotak tuh. ayam tapi Ya kalau tergantung permintaan. Hmm. Kalau pokoknya isinya tuh nasi biryani, pentul, acar, sambal. Buah-buahan paling kalau minta ana ada menentukan request, kalau misalnya Bib ana buahan sekali, dah ana pasuk pisang. Sayang. Pernah ada permintaan ada ikan lele tempe tahu. Ikan lele bakar. Kalau dulu ibu ana nih jual ikan ya, ikan bongkar pasang itu khas juga tuh. Iya, ikan bukan pasang. Iya, belum pernah coba. Belum. Nanti apa? Ikan apa? Ikan bongkar pasang tuh. Ikan Yo, bandeng. dibuka ke Buka kulit, masuk lagi. Oh, Oh, iya. Bongkar pasang namanya. Iya. Bandeng, iya. Bandeng. Iya. Ya coba siapa tahu kita rencana gitu ya. Boleh. Kita bentuknya manu kuliner ya. Yang pastinya dari dapur berkah. Habib ini sudah banyak yang merasa kenyang, itu baik. Oke, kita masih ke sesi 2 guys, dan dulu galau-galau masih kami undang untuk bergabung di 0711 351656 ya, betakan bersama Farid Barakba. Barakba ini marga. Oke. Atau kami kenal dengan Ayib ya. Nah, dulu kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kecindo, Sungai Musi banyak budak yang mandi. Ya cap-cap, ai lemak nian, pempek lenggang ngawe lidah bergoyang. La tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oya wak ai tolong nian, kita jago kalung aku wong. Cinta kotanya, cinta gadisnya, kate duonya, bersewet so
Ya dulu kita lanjut kembali ya, dan temanya merayakan keberagaman budaya dengan sikap terbuka. Dan dari dapur ke pasar, sukses usaha nasi biryani lokal. Nah, jadi Farid Barakbah ini ya owner dari dapur berkah Habib nasi biryani yang dijualnya, dan beberapa ciri khas lainnya yang tentunya menjadi kuliner yang luar biasa yang bisa dinikmati segala suasana. Tapi kalau kebanyakan yang pesan itu untuk malam, siang, pagi. Kalau ini kan kadang ngisi-ngisi kan. Dulu kan sempat ngisi di Mandiri. Mandiri yang ayu Pak ini. Ya. Dulu waktu masih kawan begawe, kadang sehari itu nganter itu situ Cikok tempat be. Ya. 30 itu paling kecil, 30 kotak. Siang itu. Itu siang. Makan siang? Iya, makan siang jam 10. Oh, pernah makan makan siang? Iya, memang itu memang banyak makan siang. Oke. Kalau misalnya kantor kayak di rumah sakit pelabuhan, itu langganan kalau pelabuhan, Bari. Kalau acara-acara dia Bang. Tidak, misal kadang juga ngomong-ngomong, "Beb, anak mesen, Beb." 10. Besok. Kadang, misal anak antar, pokoknya 10 anak kumpul 10. Tapi mesennya biasa malam ya kan? Iya, malam sebelum. Tidak baca langsung. Anak yang malam standby ada, yang siang ada standby. Kalau supaya mendadak, misalnya pagi. Dadak tuh gampang, anak misalnya anak KM grup dapat. Ya, misalnya dia pesannya 3 jam lah dari pemesan bisa. Karena stok ada. anak stok sudah standby. Oh, namanya sudah bentuk warung nih, bukan online lagi. Kalau online kan PO kan, ya, sesuai pesanan. Terus kalau nantinya dibuka warung, bentuknya warung mana aja? Anak warung-warungnya model angkringan atau mana? Atau mewah? Tidak, biasa beda. Yang penting ada tempatnya nyaman untuk ngobrol juga bisa. Untuk makan sambil ngobrol bisa. Ya sudah makan ngobrol gitu. Jadi yang nyaman itu ya. Terus di situ yang di sekitar situ ada enggak yang sama biryani yang dekat? Tidak, kalau dari situ yang terkenalnya bakso kembar ini lagi. Ada ya. Nah, bakso kembar masih keluarga juga kan. Itu lagi sudah hebat-hebatnya nih. Dan borong itu. Maksudnya yang radius sekitar 500 meter itu ada berapa tempat, ada yang baru buka lagi. Ada baru buka lagi dekat-dekat situ lah. Dekatan misalnya di jarak sama dia tuh sekitar di 100 meteran ada. Oke, tapi merasa pasti bahwa lanjut ya. Balik ke rezeki. Oh iya. Oke. Ada pesan-pesan moral juga dari ya. Oke. Ngapo Jip nak berusaha di Palembang Jip? Ya ini mau jelaskan kan kalau tertawar di Jakarta tadi kan ada di Kalimantan, ngapa nak balik ke Palembang? Banyak sih kemarin tuh ada yang ponakan anak punya ponakan Kalimantan. Ada yang kawan-kawan, "Beb, inti usaha di Kalimantan, Beb." Pindah maksudnya? Iya, inti Izrara ke sini. Inti pasti maju. Anak berat di wong tua. Itu masih Palembang. Masih wong tua. Kalau wong tua bismillah sana, anak bismillah aja deh. Ya, tapi bisa menjadi tempat pusat dulu kan, nanti bisa mengembangkan kemana-mana. Tapi Palembang juga menjadi barometer kuliner kan? Iya. Anak rencana kan tahun ini nak berangkat. Kemarin tuh masih ada keluarga juga di grup, "Beb, ente buat apa nak berangkat lagi? Di sini lah banyak katanya." Di sini lah banyak, ente tinggal CV. Bismillah langsung ada. Banyak yang nak beli. Banyak yang beli ada. Berapa ente nak berangkat capek lagi intinya. Ada member iya, di data list. Ada data list tinggal chat. Iya, ini kita buka usaha nih. Okay. Ada acara apalagi bulan Maulid ini kan. Bulan Maulid kan banyak tempat. Inti cari channel sini. Ya. Yang penting inti ada pokoknya. Udah aman. Oke. Nah, selain kuliner kan hobi olahraga. Ya, apalagi itu kan banyak kawan-kawan yang pernah dirasuk gitu loh. Sudah, kalau yang bagian yang anak main bola ini kan ada, ini kan buka majlis mini soccer setiap minggu nih. Itu umatnya rame itu. Sudah kalau nak makan ini sudah ada 100-an dong. Lebih. Kalau kumpul kalau dia main setiap minggu tuh dia main tuh ada nak sekitar 80-an lebih. Iya, kalau pas majelis tadi? Kalau majelis banyak anak. Yang bola tadi masih pertemuan kan tuh? Iya, pertemuan majelis, habis majelis main bola langsung. Oh itu, jadi dua ya, agama dapat, olahraga dapat. Iya. Oke. Dan itulah sudah 80-100 wong ya. Iya. Sudah galau coba. Sudah, dia paling kan jadinya, nasi Habib ini kan masalahnya kan di situ kan sponsor galau kan. Dan itu campur ya, tidak. Ya, ada wong Jawa, ada wong Palembang ya.
Di bola tadi. Iyalah. Jadi lidahnya sesuai namanya. Itu sesuai. Oh. Iya. Jadi kembali ke tadi ke promosi kawan-kawan tadi udah pernah mereka ngelakuin juga, Jip? Untuk promosi ke Cak Akum misalkan kawan-kawan kan. Kalau yang promosi itu sudah banyak. Untuk media sosial gitu. Iya. Kalau menjadi promosi itu cuman paling kalau yang mesti bawa-bawaan ini ya. Yang ini. Jangan kan memang dari dulu tuh kan ada wong-wong ngomong, "Ente pengen enggak ini nih?" Maksudnya di bisa ke? Ya ente ini. Ente siap lah ini ngasih. Saya kata yang penting hadiahnya ada pokoknya. Iya. Jadi ada bagian untuk promosi. Iya. Ada bagian untuk dijual. Dan ya mungkin ya awal-awal yang kembali ke promosi tadi ya. Anak promosi juga pikir kalau anak promosi. Anak nih promosi, tapi tempat belum ada. Nah. Anak baru pikir baru sebelum ini 2 bulan 3 bulan kemarin baru pikir. Bukan gara-gara ketemu aku. Iya belum, itulah panjang umurnya di sini. Ada rezekinya di sini panjang umurnya. Ada semakin semangat ya. Ada nama semangat lagi. Awalnya kan anak ngomong sama di rumah mertua nih kan halamannya besar. Iya. Anak pikir kalau di daerah Tojulu nih kan dia nih kota jauh. Kalau di daerah mertua nih kan kota. Jadi kan di situ kan ada kantor PU. Wong balik kantor nak makan. Nah kalau kantor PU misalnya kan itu online kalau itu mesin nasional. Kalau anak babit bosun selesai situ. Coba ke baik ya. Iya pasti ya. Brosur kan. Iya, termasuk tadi mungkin menggandeng apa ya? Menggandeng menggandeng yang dari media massa yang media online yang udah ngetop. Itu pernah dicoba. Yang ngajak misalnya untuk kenal tapi dia punya Instagram atau TikTok. Belum. Nah, coba kaget saya tahu ya. Iya. Itu ngangkat lagi tuh. Tapi ada media sosial gitu. Media sosial ini kemarin itu IG itu kemarin tuh ada beberapa Habib, tapi ada yang dari rumah sakit umum tidak di rumah sakit umum ini kan, Beb, ente saran ya, ente Instagram ente jangan gabung sama Facebook kayak itu. Ente buat khusus. Iya, tapi rencana nak di itu nih memang nak dibenerin. Ya, maksudnya udah punya pribadi dengan punya usaha beda. Iya. Yang Facebook ini kan sama Instagram ini kan jadi campur. Beda-beda. Iya. Oke. Facebook, Instagram lah mau campur kan. Biar naiknya cepet. Oke. Jadi tetap namanya menggunakan media sosial juga. Karena aku juga kemarin kan agak lama tuh uploadnya tuh. Ya di Instagram kau tuh. Aku baru tahu juga kemarin karena nak nge-share player tadi ya. Dan tentunya di obrolan UMKM ini memberikan kesempatan untuk para pelaku usaha, khususnya Ayub juga yang baru berusaha untuk ngembang ke dunia, bukan cuma online buy tapi ke pasar yang offline. Ya, ketemu sama kliennya. Oke, Yep, di penghujung program, apa dia menjadi harapan ke depan? Ya harapan depan tuh, nah ini yang lambok dikit apa? Iya ini loncaknya nih. Yang pengen sih, yang utama tuh pengen maju lah, maju, pengen usaha nih lebih besar kayaknya. Besar ada instansi terkait yang mungkin terkaitnya bisa baliknya hubungan UMKM lah ya. Iya rezekinya tuh lebih meledak. Kalau ada pameran kalau pameran makanan kuliner. Kalau pameran sih belum ke tes itu pengen. Iya, tapi pameran cepat jualan tetap. Tapi kalau pameran enggak ini belum ya, karena belum berani ya. Iya. Oke lah, Yip, terima kasih Yip, udah ngobrol sini yang menginspirasi ya. Farid Barakbah ya, gue manggil Ayip terus ya. Iya, ada sekitar 20 tahun enggak ketemu ya? Ada lebih. Oh, zaman-zaman nakal ya. Maksudnya nakal budak kecil. Yalah kalau itu semoga sukses. Iya. Dan itu lagi main musik. Masih kalau nonton banyak kawan-kawan masih ngumpul kalau ketemu kalau yang 20 tahun 30 tahun enggak ketemu. Iya pendengar ini beliau juga dulu pernah main musik ya. Musiknya agak underground ya, agak keras ya. Yang pastinya sekarang juga masih ya. Apa bukan cuma marawis bukan? Bukan. Oke lah kalau itu. Terima kasih dan sampai ketemu mungkin di lain kesempatan karena mungkin kita ulas lagi tentang mengenai kuliner yang dibuat ya, karena bisa juga untuk menjadi pengetahuan bagi pendengar lainnya. Makasih ya Farid ya. Ya, Assalamualaikum. Ya. Dari kalau sudah kita ngomong bersama Farid ya, ada 40 menit ke depan ya, ke belakang ya tadi ya. Sehingganya Pacak menginspirasi siapa tahu ya, pengen menjadi reseller atau yang dijual lagi ya.
atau pengen buka usaha juga sama, mungkin pakai nama beliau boleh juga. Kage langsung baik, ya kalau nomor kontak ini aku kayak bocah ya. Kage banyak nelpon aja deh. Sehingga Jong, di kesempatan kali ini kita lanjut kembali di Sriwijaya Siang. Dan tentunya dengan ragam hiburan dan informasi. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, kita lanjut kembali program acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.